Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman rancangan penelitian saya. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah publikasi ilmiah yang diasuh oleh Dr. M.N. Tamalene, SPD, MPD. Dengan judul saya yaitu Keanekaragaman Genetik Mangrove jenis Psilocarpus sp berdasarkan karakter morfologi di Pulau Morotai. Hasil penelitiannya akan dijadikan draft LKPD pada konsep keanekaragaman hayati. Nama saya sendiri Tanti Hardianti Husen dan NPM 0310171109. Ke slide berikutnya. Latar belakang. Sebelum saya menjelaskan kepada teman-teman lebih jauh mengenai gambar ini atau peta ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman pengertian mangrove terlebih dahulu. Jadi mangrove itu merupakan salah satu tumbuhan yang dapat hidup di wilayah pesisir dan mempunyai peran baik fisik, kimia, maupun biologi yang sangat menunjang kebutuhan hidup manusia dan sebagai penyangga keseimbangan ekosistem. Hal ini disebabkan karena hutan mangrove memiliki fungsi yaitu sebagai tempat asuhan, tempat mencari makan, dan tempat untuk bertelur bagi beberapa jenis organisme yang hidup di sekitarnya. Hal ini juga yang mengakibatkan hutan mangrove memiliki ekosistem dengan tingkat produktivitas yang tinggi dengan berbagai macam fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sangat penting. Indonesia sendiri itu merupakan negara dengan hutan mangrove terluas di dunia. Menurut Sneaker tahun 1984, paling sedikit terdapat 202 jenis mangrove, 43 jenis diantaranya adalah mangrove sejati, dan sisanya itu merupakan mangrove ikutan. Jadi gambar yang saya tunjukkan kepada teman-teman ini adalah peta dari Pulau Morotai, di mana Pulau Morotai ini merupakan salah satu bagian wilayah Indonesia yang mempunyai total luas wilayah yaitu 4.301,53 km persegi. Kemudian luas daratannya yaitu 2.314,90 km persegi. Dan luas wilayah lautnya itu sejauh 4 mil dengan luas 1.970,93 km persegi. Adapun panjang garis pantainya itu mencapai 311.217 km persegi. Diketahui luas area mangrove di Pulau Morotai itu mencapai 774,22 hektar dengan persentase 3,19% dari total luas dan persentase dari seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Maluku Utara. Menurut Baksir et al. Tahun 2017, mangrove di Pulau Morotai itu hanya tersebar di 3 kecamatan, Selatan Barat, Morotai Utara, dan Morotai Selatan. Seperti yang kalian lihat di gambar, saya sudah menempatkan tanda panah di situ. Untuk di 3 kecamatan ini, beberapa famili dari mangrove yang paling banyak ditemukan, yaitu dari famili Rhizoporaceae, Rubiaceae, Soneraceae, Mericinaceae, dan Combertaceae. Selain dari famili yang telah saya sebutkan tadi, terdapat beberapa jenis mangrove yang keberadaannya itu sudah tidak terlalu banyak. Mangrove jenis Psilocarpus. Kalian bisa lihat di gambar yang pertama yaitu mangrove jenis Psilocarpus moluccensis. Ini menurut FASMI tahun 2005 itu tersebar di Morotai Selatan Barat. Kemudian yang di sampingnya, yang ini itu tersebar di Morotai Selatan
yaitu Psilocarpus granatum. Menurut masyarakat setempat, mangrove jenis Psilocarpus ini sudah mengalami kelangkaan akibat dari penggunaan kayu mangrove secara berlebihan untuk dijadikan papan rumah. Jadi gambar yang saya tampilkan ini hanya ilustrasi, ini bukan gambar yang diambil di Pulau Morotai. Akibat dari kelangkaan ini, mengingat mangrove Psilocarpus sendiri memiliki banyak manfaat baik sosial maupun ekonomi untuk masyarakat setempat, maka perlu untuk diadakan yang namanya penelitian guna mengungkap keanekaragaman genetik dari mangrove jenis Psilocarpus ini. Dari adanya data mengenai keanekaragaman genetik ini, maka bisa dilakukan yang namanya konservasi terhadap mangrove ini agar tidak punah. Sebelumnya itu telah dilakukan penelitian oleh Jainuddin et al. Tahun 2019 dan Fasmi tahun 2005 yang hanya mengungkap komposisi mangrove dan juga hanya mengungkap komposisi mangrove dan keanekaragaman jenisnya, tapi untuk keanekaragaman genetik itu belum dilakukan. Itu pun yang mereka lakukan hanya kepada mangrove secara umum, bukan untuk mangrove Psilocarpus. Keanekaragaman genetik itu perlu dilakukan. Menurut Thorman tahun 1994, pengetahuan tentang keragaman genetik dan hubungan antar seksi sangat berguna dalam memahami variabilitas genetik yang tersedia dan potensi penggunaannya bagi program pemuliaan tanaman. Gunaan lainnya adalah dalam pemilihan genotip yang diprioritaskan untuk konservasi, menurut Kuswandi et al. Tahun 2014. Permasalahan. Apa sih permasalahan atau masalah utama sehingga saya mengambil penelitian ini? Jadi masalah utamanya yaitu terjadi kelangkaan mangrove jenis Psilocarpus sp di Pulau Morotai dan belum adanya data yang akurat mengenai keanekaragaman genetik dari mangrove jenis ini. Mengapa mangrove jenis ini yang saya teliti? Mengapa mangrove jenis Psilocarpus? Karena mangrove jenis Psilocarpus ini merupakan mangrove yang memiliki banyak manfaat, baik secara ekonomi, sosial, dan juga manfaat bagi ekosistem. Beberapa masyarakat di daerah lain, itu misalnya di Bali, mereka menjadikan mangrove, buah mangrove ini sebagai sirup yang dijual kepada turis-turis asing, di mana turis-turis ini sangat menyukai sirup ini dan mereka terus membeli. Kemudian akan meningkatkan secara langsung meningkatkan ekonomi dari masyarakat yang tinggal bersama dengan mangrove jenis ini. Selain itu, mangrove jenis ini juga banyak digunakan masyarakat untuk dijadikan obat herbal, baik dari kulitnya, kemudian buahnya juga digunakan untuk obat anti malaria. Berikutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya yang pertama yaitu untuk mengetahui keanekaragaman genetik mangrove jenis Psilocarpus sp di Pulau Morotai. Yang kedua, untuk mengetahui karakter morfologi mangrove jenis Psilocarpus sp di Pulau Morotai. Dan yang ketiga, untuk menyusun dan memvalidasi LKPD pada konsep keanekaragaman hayati. Slide berikutnya yaitu kajian teori. Menurut Watson tahun 1928 dalam Sukristijono 1984, mangrove itu digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok tambahan dan kelompok utama. Kelompok tambahan terdiri atas jenis-jenis Exosaria agolasa, kemudian Aegeceras sp, Scipipora hydrophyllaceae, Lumitzera sp,
Kemudian Oncospema tigilaria, Cerbera mangas, dan lain-lain. Adapun kelompok utama itu terdiri dari jenis suku Rhizoporaceae dan marga Cenoraceae, Avicennia, dan Psilocarpus. Jenis yang ditemukan ada 2 jenis, yaitu Psilocarpus moluccensis dan Psilocarpus granatum. Psilocarpus sp ini sering disebut masyarakat Indonesia yaitu dengan nama nyirih. Jadi ciri-cirinya, bunga dari nyirih sendiri itu memiliki warna putih susu hingga putih kehijauan dan berukuran kecil, sedangkan buahnya berbentuk bulat sangat besar dengan kisaran diameter antara 8-15 cm, berwarna kekuningan. Batangnya licin, berwarna merah coklat, mempunyai akar papan berbentuk seperti pipa yang memanjang dan menopang pohon. Kemudian buahnya berbentuk bulat sangat besar dengan kisaran diameter antara 8-15 cm, berwarna kekuningan, batang licin, berwarna merah coklat, mempunyai akar papan berbentuk seperti pipa dan memanjang. Slide berikutnya yaitu metode penelitian. Sebelum itu saya akan menyampaikan kepada teman-teman tipe penelitian saya yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaannya yaitu di Pulau Morotai, 2 desa yaitu Desa Darba Pantai dan Desa Gotalamo. Jadi tahap yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan ini yang harus saya lakukan yaitu memulai pengumpulan dan pengolahan data dengan merumuskan masalah penelitian, melakukan kajian pustaka, menyusun proposal penelitian tentang Psilocarpus sp di Pulau Morotai, dan melakukan revisi proposal setelah mendapat koreksi dari dosen pembimbing, serta mempresentasikan proposal pada seminar proposal. Tahap yang berikutnya yaitu tahap observasi dan proses penelitian. Ya, langkah-langkah yang dilakukan dalam tahapan ini yaitu yang pertama wawancara masyarakat sekitar lokasi penelitian. Wawancara ini dapat dilakukan secara langsung atau dengan membagikan angket kepada masyarakat yang di dalamnya itu yang isinya mengenai keberadaan dari mangrove Psilocarpus sendiri, manfaatnya dan juga populasinya. Kemudian yang kedua, observasi lokasi penelitian. Yang ketiga, pembuatan transek. Pembuatan transek ini akan dilakukan dengan beberapa petak, yaitu pembuatan transek untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Kemudian pengambilan data dapat dilakukan dengan mengambil foto pada saat melakukan wawancara ataupun pembuatan transek. Berikutnya yaitu pengelolaan data dan pembuatan lembar LKPD. Langkah-langkahnya yang pertama itu melakukan pengolahan data hasil penelitian, kemudian melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, terus pembuatan LKPD, dan yang terakhir yaitu menyusun skripsi. Sekian pemaparan mengenai rancangan penelitian saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih telah menonton.